Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kusno Khotimah dengan NIM 1030 123 30354. Hari ini saya akan menyampaikan materi singkat tentang manajemen proyek teknologi dan informasi. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal meliputi pengertian dari manajemen proyek teknologi informasi itu sendiri apa, kemudian karakteristik proyek dan perbedaannya dengan operasional, kemudian jenis organisasi dari manajemen proyek itu sendiri itu ada apa aja, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian sertifikasi yang bisa diambil, serta tools-tools yang digunakan ketika ingin memanajemen proyek teknologi informasi. Nah, ya, kita langsung aja masuk ke materinya. Apa sih itu manajemen proyektik? Nah, jadi manajemen proyektik itu adalah sebuah proses menerapkan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mengelola proyek teknologi informasi. Tujuannya itu untuk apa? Ya, agar proyek itu bisa selesai tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai dengan ruang lingkupnya. Selanjutnya, karakteristik proyek itu apa? Dan perbedaannya dengan operasional itu apa bedanya gitu kan? Nah, ternyata kalau proyek itu dia sifatnya sementara, unik, dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, sedangkan kalau operasional itu sifatnya itu rutin, berlangsung terus-menerus, dan prosesnya itu selalu berulang-ulang. Contohnya itu apa? Contoh dari proyek itu kayak pengembangan sistem IT. Kalau pengembangan sistem IT kan pasti sifatnya sementara, unik, dan penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan kalau operasional itu contohnya maintenance jaringan. Jadi sifatnya emang rutin, berlangsung terus-menerus, dan prosesnya juga berulang-ulang. Selanjutnya, tools-tools apa saja yang kita gunakan ketika kita ingin memanajemen suatu proyek TIK gitu kan. Nah, dalam mengelola proyek, kita bisa pakai beberapa tools seperti Gantt chart, WBS, PERT, dan Critical Path Method, serta software yang bisa kita gunakan seperti Trello dan Asana untuk proyek-proyek kecil, MS Project untuk skala menengah, dan juga MS Enterprise Project Management untuk enterprise. Nah, tools di atas itu sangat membantu dalam perencanaan dan pemantauan proyek secara real time. Selanjutnya, proses dari manajemen proyek itu apa aja? Nah, jadi ada 5 tahap dalam memanajemen suatu proyek TIK. Yang pertama yaitu inisiasi, yaitu menetapkan PM dan tujuan dari proyek itu apa. Terus yang kedua adalah perencanaan, yaitu menyusun jadwal, menyusun biaya, dan juga memanajemen resiko. Terus langkah ketiga itu adalah pelaksanaan, yaitu kita butuh koordinasi tim dalam melakukan suatu pekerjaan manajemen proyek. Kemudian yang keempat itu pengawasan, itu kita memonitoring dan juga mengontrol. Kemudian yang terakhir prosesnya itu penutupan, yaitu finalisasi dan evaluasi proyek. Nah, jadi setiap tahap di atas itu saling terkait dan menentukan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Nah, sertifikasi yang bisa diambil itu ada beberapa gitu. Nah, biar mendukung karir kita di bidang ini, kalau misalnya kita mau jadi seorang project management. Nah, yang pertama itu ada PMP, itu adalah Project Management Institute. Kemudian Prince itu dari Alexos UK, kemudian adalah MSF itu dari Microsoft, dan Stepwise itu berbasis metodologi sistem. Nah, sertifikasi-sertifikasi tadi yang aku udah sebutkan itu diakui secara internasional dan membuka banyak peluang kerja. Nah, terus ternyata jenis organisasi proyek manajemen TIK itu banyak banget, tapi kita kelompokkan ke 3 jenis utama. Yang pertama itu fungsional, yang kedua yaitu project, dan yang ketiga yaitu matriks. Nah, kalau secara fungsional, yaitu berdasarkan departemen, atau si PM-nya itu tidak punya wewenang yang besar. Kalau yang jenis yang kedua yaitu project, dia fokus pada proyek, dan PM itu punya kontrol yang penuh terhadap setiap prosesnya. Kemudian yang ketiga yaitu matriks. Nah, matriks ini dia bakal dibedakan lagi jadi 3. Dia tuh gabungan dari fungsional dan projectis. Nah, itu ada 3 jenis, itu ada weak, ada balance, dan strong matrix, tergantung besar kecilnya wewenang si PM. Mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk penutup atau kesimpulannya, jadi manajemen proyektik ini itu adalah sebuah kompetensi penting di era digital saat ini. Dengan pendekatan yang sistematis, kita bisa menyelesaikan proyek IT secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan.
Nah, mungkin sekian aja materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.